pagiku menuju sekolahku, hari-hari yang penuh mimpi yang kan selalu ku nanti. Belajar menghargai dari dirimu, belajar mensyukuri juga darimu, walau hari. Kayak mana Kak Umay pagi ini? Sehat Bu. Sehat ya. Ini wajahnya seperti sembab gitu. Kenapa Kak Umay? Iya Bu, soalnya tadi malam kurang tidurnya Bu. Oh, jadi kakak udah tahu ya kenapa ibu panggil kakak itu kemari? Iya Bu, udah Tahu. tahu. Iya. Jadi pada saat proses pembelajaran ibu lihat, ibu masuk, Kak Umay semangat belajarnya kurang. Udah itu sampai ke kelas ibu, Kak Umay ibu lihat tidur. Kalau boleh tahu ibu itu jam berapa Kak Umay tidur malam? Memang sering Bu tidur lama. Kalau tadi malam kebetulan tidurnya jam 2 malam ya. Subhanallah. Nak gadis loh ini ceritanya jam 2 malam baru tidur. Kenapa itu? Ngapain kakak? Lalai Bu main HP. Oh, jadi main handphone sampai lupa waktu untuk istirahat. Oh, jadi hampir setiap malam Kak Umay seperti itu. Iya Bu, sering. Jadi proses pembelajarannya gimana? Belajar kan tetap Bu, cuman kalau untuk memahami pelajarannya susah Bu karena kurang tidur. Iya, jadi istirahatnya kurang. Istirahatnya tidak cukup Kak ya. Jadi raut mukanya pun sepertinya tidak segar lagi Ibu lihat karena kebanyakan begadangnya. Jadi Ibu kalau misalkan di rumah itu ada juga nggak bisa tidur malam, tapi kita harus meminimalkan apa itu Kak? Meminimalkan tidur kita harus cepat. Jadi kalau menurut Kak Umay, kakak itu tidur malamnya itu jam 2 malam. Solusi dari kakak supaya nggak terlalu malam tidurnya tuh gimana tuh Kak? Mungkin kalau udah jamnya waktu tidur itu artinya coba dijauhkan, gak usah lali sama HP-nya. Udah lali sama HP tadi. Jadi kakak tahu sendiri sepertinya apa yang harus kakak kerjakan untuk diri kakak sendiri. Berarti yang pertama kakak harus Jangan lali sama HP. jangan lali sama HP. Berarti HP-nya harus disimpan, ya. Jadi punya apa? Punya waktu untuk handphone sekian jam. Berarti waktu istirahatnya jangan dilewatkan. Kalau tiba waktunya istirahat, tiba waktunya untuk tidur, kakak harus tidur. Berarti yang pertama yang harus kakak lakukan, Simpan HP-nya Bu. simpan HP-nya. Tidur. Iya. Terus keyakinan kakak itu supaya hal ini bisa kakak lakukan gimana? Mengatur waktunya gimana? Kalau kayaknya kan kemarin itu siap sholat itu langsung main HP gitu loh, atau ngerjain tugas. Iya. Mungkin nanti kalau sekarang supaya disiplin sama waktunya, selesai ngerjain tugas, kalau udah waktunya tidur Bu, nggak usah lagi main HP Bu. Iya. Berarti kalau kakaknya sudah punya keyakinan untuk tidak main HP lagi, setelah sholat itu kakak belajar sebentar, habis itu kakak simpan HP-nya ya? Iya. Jadi proses kakak untuk istirahat itu waktunya panjang, iya kan? Iya Bu. Jadi kalau sudah istirahatnya kakak full, kakak di kelasnya semangat lagi untuk belajar. belajarnya. Sekarang yakin nggak kakak dengan apa yang sudah kakak buat perjanjian dengan ibu tadi, yang sudah kakak bilang sama ibu kalau misalnya jam waktu main handphone itu sudah ada waktu yang sudah ditentukan, memanajemen waktu untuk bermain HP. Gimana? Yakin Bu, karena bisa juga kalau kita kurangin HP-nya nanti belajarnya lebih konsisten Bu, terus belajarnya lebih paham lagi Bu, karena cukup waktu tidurnya Bu.
Iya, jadi kefokusan kakak di dalam kelas itu maksimal dalam menerima proses pembelajaran. Mudah-mudahan dari sini ke depan kakak bisa ya merubahnya ya. Jadi ibu nggak mau lagi ada laporan loh kak, karena keuntungan, kerugian untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kakak baik dalam proses pembelajarannya, otomatis pelajarannya tidak ketinggalan. Terus kalau misalkan fokus dengan proses pembelajaran, materi yang disampaikan oleh guru, kakak cepat untuk nangkepnya, untuk ngertinya kak ya. Boleh kak ya? Boleh. Kalau boleh, boleh kakak kembali ke kelas lagi, jangan diulangi lagi aku ya. Oke, Makasih Bu ya. yuk. Kak Tari, gimana kabarnya Kak Tari? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Kak Tari, tahu nggak ibu panggil kenapa? Ibu, Tahu ya? Kalau boleh tahu kenapa kakak? tadi saya terlambat Bu karena saya telat bangun dan saya belum sarapan, jadi saya pergi ke kantin untuk sarapan dulu Bu. Oh, jadi ada dua nih. Yang pertamanya kakak terlambat bangun tidur. Setelah itu tidak sarapan gitu. Jadi nyampe ke sekolah langsung kemana kakak? Langsung ke kantin Bu. Langsung ke kantin. Gini loh kak. Jadi kan ibu itu manggil Kak Tari itu ada dapat informasi dari beberapa guru dan kawan kakak. Ternyata kakak sering terlambat masuk dalam proses pembelajaran. Udah itu sering terlambat kalau gurunya masuk ke ruang kelas gitu. Gini ibu waktu dulu tidak setiap pagi juga datangnya terlambat cepat. Ada juga ibu datangnya terlambat. Jadi kalau menurut kakak itu kerugiannya untuk siapa tuh kak? Pasti untuk diri saya sendiri Bu, dan itu juga mengganggu untuk konsentrasi teman-teman saya Bu. Iya, jadi kakak itu udah tahu kerugiannya untuk kakak, terus kawan-kawannya terganggu juga atas keterlambatan kakak seperti itu kan? Kalau misalnya kita terus-terusan terlambat, berarti ruginya untuk Saya dan teman-teman saya. ya untuk diri sendiri. Jadi kalau boleh tahu ibu, kakak gimana coba supaya nggak terlambat lagi? Mungkin untuk kedepannya saya harus lebih cepat bangun Bu. Datang sarapan di rumah, tidak sarapan di kantin Bu. Iya. Jadi kalau bisa itu diusahakan sebelum berangkat ke sekolah, kakak itu harus sarapan di rumah dulu, kemudian bangunnya lebih awal Bu. bangunnya lebih awal. Mudah-mudahan kalau hal seperti ini kakak lakukan, kakak tibanya di sekolah Tepat waktu Bu. lebih tepat waktu lagi dan lebih cepat lagi. Tidak ada lagi kawannya merasa risih atau merasa terganggu atas tepatan waktu kakak untuk hadir ke kelas kak ya. Jadi harapan ibu ini sama kakak dan untuk diri kakak sendiri, dari sini ke depan mudah-mudahan kakak itu tidak terlambat lagi. Jadi kalau misalkan kakak masih seperti ini atau sudah ada perubahan, ibu bisa koordinasi dengan orang tua kakak, boleh ya, supaya kedepannya kakak lebih disiplin untuk tidak terlambat lagi Bu. ya lebih disiplin untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah, hadirnya sudah tepat waktu, dan proses pembelajarannya pun tidak terganggu Bu. terganggu dan tidak ketinggalan pelajaran lagi. Mudah-mudahan dari sini ke depan kakak yakin ya atas apa yang sudah kakak sepakati dengan ibu ya. Oke, kalau seperti itu alhamdulillah, mudah-mudahan yang lebih baik lagi dari sini ke depannya. Mungkin kakak boleh kembali ke kelas, jangan diulangi lagi aku ya. Terima kasih Bu ya. Yuk.